Seiring pelunasan sukuk ijarah yang baru saja dilakukan, maka posisi utang perseroan akan berkurang menjadi sekitar 4 triliun rupiah. Menurut manajemen, pelunasan sukuk ijarah menjadi bagian dari strategi utama perseroan dalam menurunkan jumlah utang. Pemirsa, PT Intiland Development Tbk melakukan pelunasan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2022 senilai 250 miliar rupiah. Ya, Direktur Utama Intiland Archit Noto Pradono mengatakan pembayaran sukuk ijarah dilakukan sesuai jadwal jatuh tempo pada 25 Agustus 2025 dengan sumber dana pelunasan berasal dari kas internal. Sebelumnya perseroan juga telah melunasi sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri A senilai 125 miliar rupiah pada Desember 2024. Selain kedua sukuk ijarah yang telah dilunasi tersebut, perseroan saat ini masih memiliki sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri B senilai 125 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 2 Desember 2025. Sementara itu, seiring pelunasan sukuk ijarah yang baru saja dilakukan, maka posisi utang perseroan akan berkurang menjadi sekitar 4 triliun rupiah. Menurut manajemen, pelunasan sukuk ijarah menjadi bagian dari strategi utama perseroan dalam menurunkan jumlah utang. Langkah ini sekaligus menjadi upaya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga tata kelola keuangan yang sehat. Lebih lanjut, perseroan menargetkan jumlah utang akan turun menjadi 3,5 triliun rupiah di akhir 2025. Pemirsa, PT Ensafal Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor kepada entitas usaha yakni PT Livzon Pharma Indonesia. Sekretaris Perusahaan Ensafal Putra Mega Trading Sugianto menjelaskan PT Livzon Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki EMPT melalui PT Global Camindo Mega Trading. PT Ensafal Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor kepada entitas usaha yakni PT Livzon Pharma Indonesia. Sekretaris Perusahaan Ensafal Putra Mega Trading Sugianto menjelaskan PT Livzon Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan melalui PT Global Camindo Mega Trading. Secara langsung PT Global Camindo Mega Trading memiliki 63.304 saham di Livzon dan sisanya dimiliki oleh PT Lian SGP Holding Pte Ltd sebanyak 261 hingga 218 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal 1 juta rupiah. Dengan demikian total nilai nominal saham seluruhnya mencapai 326,52 miliar rupiah. Perseroan dan Lian SGP Holding sepakat untuk meningkatkan modal dasar menjadi 653,04 miliar rupiah. Sehingga setelah adanya peningkatan modal, komposisi kepemilikan saham Global Camindo Mega Trading meningkat menjadi 130.608 saham dengan nominal 130,6 miliar rupiah. Sementara kepemilikan saham Lian SGP Holding menjadi 522.432 saham senilai 522,43 miliar rupiah. Ya, kalau kita lihat tadi informasi seputar emiten berikut ya, dan kita juga akan kembali dengan informasi lainnya terutama dari makro. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Ya, dengan kata lain, pembelian rumah baru kini bebas PPN 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan bebas PPN 100% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 25 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembebasan PPN 100% pembelian rumah dan apartemen ini untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat di sektor perumahan.
Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual hingga 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan menjelaskan, insentif ini tidak berlaku jika pembelian dilakukan untuk lebih dari 1 unit, serta PPN ditanggung pemerintah harus dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susu. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemecatan Lisa Cook dari jajaran Dewan Gubernur The Federal Reserve atas dugaan manipulasi kredit kepemilikan rumah yang belum terbukti. Langkah terbaru Trump tersebut mempertegas kekhawatiran tentang independensi Bank Sentral Amerika Serikat yang telah berada di bawah tekanan untuk menurunkan suku bunga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan pemecatan anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve Lisa Cook atas dugaan manipulasi pinjaman kredit kepemilikan rumah yang belum terbukti. Langkah kontroversial Trump tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran akan independensi Bank Sentral. Trump menyebut memiliki alasan yang cukup untuk memberhentikan Lisa karena pada 2021 diduga menyatakan 2 properti di Michigan dan Georgia sebagai tempat tinggal utama demi mendapatkan syarat kredit yang lebih ringan. Trump dalam suratnya menuding Lisa melakukan perilaku penipu dan berpotensi kriminal sehingga meragukan integritasnya. Ia mengklaim memiliki kewenangan berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat di Federal Reserve Act 1913 untuk memberhentikan Lisa dari jabatannya. Sementara itu, Lisa Cook menolak keputusan tersebut dan menegaskan Trump tidak memiliki dasar hukum untuk mencopotnya. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya sesuai mandat hingga 2038. Adapun langkah terbaru Trump ini akan mempertegas kekhawatiran tentang independensi Bank Sentral Amerika Serikat yang telah berada di bawah tekanan kuat dari Presiden untuk menurunkan suku bunga. Kemampuan The Fed untuk menetapkan suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis tanpa tunduk pada campur tangan politik secara luas dianggap sebagai kunci kepercayaan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas melejit ke level tertinggi dalam lebih dari 2 pekan pada perdagangan Selasa, seiring meningkatnya permintaan aset safe haven setelah Presiden Donald Trump ini memecat salah satu anggota Dewan Gubernur The Fed yang memicu kekhawatiran atas independensi Bank Sentral. Harga emas spot pemirsa naik 0,5% menjadi $3.382 per troy ounce, level tertinggi sejak 11 Agustus lalu, di mana emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,5% menjadi $3.433 per troy ounce. Adapun sebelumnya Presiden Donald Trump mengumumkan pemecatan terhadap anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook yang dituduh melakukan pelanggaran terkait pinjaman hipotek. Langkah ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dan diperkirakan memicu perdebatan hukum terkait dengan batas kekuasaan Presiden atas lembaga moneter tersebut yang independen. Kondisi itu memperkuat spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya, di mana pekan lalu Chairman The Fed Jerome Powell menyatakan resiko terhadap pasar tenaga kerja meningkat membuka peluang penurunan suku bunga.